warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program The Mentoring by Kementerian Pendidikan Akademik. Kali ini kita akan membahas materi mengenai mata kuliah akuntansi pengantar semester 1 melalui referensi soal ujian tahun ajaran 2024-2025. Langsung lanjut ke soalnya yuk. Oke, jadi instruksi yang pertama adalah membuat laporan laba dan rugi. Di laporan laba dan rugi itu yang dicari adalah laba atau rugi usaha. Cara mencarinya yaitu memasukkan akun-akun penjualan serta nantinya dikurangi dengan akun-akun beban. Nah, di situ kan sudah diketahui di neraca yang terbaru di 31 Desember 2024, neraca saldo yang akhir, yang bawah, bukan yang atas ya, yang atas itu yang baru, yang awal, kalau yang bawah itu yang terbaru atau yang paling akhir. Nah, di laporan laba rugi ini kita menggunakan neraca saldo yang bawah. Jadi kita masukkan semua. Yang pertama di situ penjualan sebesar 186.500 dimasukkan, lalu ada potongan penjualan sebesar 3.900, retur dan potongan penjualan sebesar 2.500. Nah, itu dikurangi, jadi penjualan dikurangi dengan potongan penjualan serta retur dan potongan penjualan. Nah, nanti ketemu sebesar 180.100 itu sebagai penjualan bersih. Setelah itu kita masukkan lagi, di situ kan ada akun pendapatan sewa, jangan sampai tertinggal ya, karena pendapatan sewa itu termasuk ke dalam pemasukan. Jadi ditulis pendapatan sewanya sebesar 5 juta. Jadi total pendapatan perusahaan sebesar 185.100.000. Selanjutnya kan sudah ketemu total pendapatannya. Kita cari beban-bebannya. Yang pertama ada kenaikan persediaan barang dagang. Nah, kenaikan persediaan barang dagang ini cara mencarinya adalah neraca saldo yang awal itu kan di situ sebesar 10.500.000. Nah, sedangkan di data penyesuaian akhir yang di bawahnya neraca itu ada keterangan kan kalau itu sebagai pembantu penyesuaian. Nah, di situ persediaan barang dagangnya sebesar 11.500.000. Jadinya mengalami peningkatan dari yang awalnya 10.500.000 menjadi 11.500.000. Jadi, persediaan barang dagangan dalam proses tersebut naik sebesar 1 juta. Nah, kalau kenaikan itu kan mengurangi laba, jadinya 1 juta itu dikasih dikurung karena akan mengurangi beban-beban. Lalu yang selanjutnya penurunan persediaan barang jadi, karena di situ kan awalnya barang jadinya itu sebesar 15.750.000 di neraca saldo yang awal. Nah, di data penyesuaiannya itu tinggal 15 juta aja. Jadi yang awalnya 15.750 berkurang menjadi 15 juta dan kurangnya itu sebesar 750.000. Nah, itu ditulis. Kalau penurunan itu berarti dia menambah beban, jadi tidak dikurung atau dikurangi. Lalu ada beban gaji dan upah sebesar 46.900, beban listrik air telepon sebesar 6 juta, beban iklan sebesar 2 juta, beban perjalanan dinas 2 juta, beban akun penjualan 750.000, beban bunga 1.250.000, depresiasi bangunan 6 juta, depresiasi mesin dan peralatan produksi 9 juta, kerugian piutang 1.500.000, beban bahan penolong 8 juta, beban bahan pembantu produksi 3.500.000, depresiasi peralatan kantor 4.800.000, dan yang terakhir beban bahan baku sebesar 73.350.000. Nah, beban ini semua total atau ditambah ketemunya adalah sebesar 164.800.000. Nah, cara mengetahui dia laba atau rugi berarti total pendapatan ini 185.100.000 dikurangi dengan 164.800, totalnya sebesar 20.300.000. Jadi perusahaan mendapatkan laba bukan rugi karena total pendapatannya lebih besar daripada total bebannya. Jadi pemasukannya lebih banyak daripada pengeluarannya. Jadinya laba usaha ketemu sebesar 20.300.000. Untuk kriteria selanjutnya adalah membuat laporan perubahan saldo laba. Jadi caranya adalah kita memasukkan saldo laba awal atau saldo laba pada 2 Desember 2023 di neraca saldo kan saldo labanya sebesar 30.250.000.
Nah, itu dicatat. Setelah itu kita masukkan laba bersih 2024 atau laba bersih yang udah kita cari tadi di laporan laba rugi, dan sebesar 20.300.000. Itu ditulis. Setelah itu kita masukkan dividennya sebesar 2.800.000. Itu kita masukkan dan dikurangi karena dividen kan mengurangi laba. Jadi 20.300.000 dikurangi dengan 2.800.000 ketemu 17.500.000. Lalu setelah itu tinggal ditambah saldo laba awal ditambah dengan saldo laba 2024, yaitu 37.250 ditambah dengan 17.500. Hasilnya adalah 54.750. Jadi saldo laba mengalami kenaikan sebesar 54.750.000 rupiah. Oke, untuk yang selanjutnya adalah menyusun neraca komparatif. Nah, neraca komparatif ini isinya adalah neraca perbandingan antara tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, yaitu 2023, supaya nanti kita mengetahui apakah dari tahun 2023 ke tahun 2024 itu mengalami perubahan, kenaikan atau penurunan. Nah, untuk nominalnya itu bisa kita lihat melalui soal. Untuk yang 2024 berarti melalui neraca saldo 2024, sedangkan 2023 melalui neraca saldo di 2023 sendiri. Nah, langsung aja. Yang pertama, kas. Di tahun 2024 kasnya sebesar 19.050.000. Lalu di tahun 2023 kasnya sebesar 40.500. Nah, ini kan terlihat yang awalnya 40.500 menjadi 19.050, berarti dia mengalami penurunan yang awalnya banyak menjadi sedikit. Nah, selisihnya 21.450. Jadi tinggal dikurangin aja. Tahun 2024 ini dikurangi dengan 2023, hasilnya minus 21.450 atau mengalami penurunan sebesar 21.450. Sama piutang dagang di 2024 sebesar 30.500. Di 2023 sebesar 21 juta. Berarti dia mengalami kenaikan yang awalnya 21 juta menjadi 30.500. Nah, mengalami kenaikan sebesar 9.500.000. Sama seperti yang lainnya juga seperti itu. Ketemu total aset lancar di 2024 sebesar 110.550 dan di 2023 sebesar 113.250. Nah, untuk aset tak lancar ini juga sama caranya. Ini akumulasi depresiasi bangunan ini awalnya 20 juta menjadi 26 juta, berarti dia menambah 6 juta. Kenapa minus? Karena memang kan akumulasi depresiasi bangunan itu akunnya kredit, jadi dia tetap di minus karena menambah beban nantinya, nambah pengeluaran. Lalu ketemu total asetnya sebesar yang di 2024 sebesar 398.750, di 2023 sebesar 386.250. Untuk yang kewajiban ini sama juga caranya, tinggal lihat di neraca ini. Nah, yang beda itu di ekuitas ini. Untuk yang di modal saham tetap melihat di neraca saldo. Tetapi untuk yang saldo laba ini yang 2024 dia melihatnya di laporan perubahan saldo laba yang sudah kita buat tadi. Hasilnya kan tadi 54.750. Nah, itu yang dimasukkan ini. Jangan memasukkan yang di neraca saldo awal. Tuh. Lalu total ekuitasnya sebesar
319.750 di 2024 dan 2023-nya 302.250. Nah, total kewajiban plus ekuitas 79 tambah 319.750 hasilnya 398.750. Jadi sama ya, total aset sama total kewajiban plus ekuitas, karena persamaan dasar akuntansi sama dengan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Di 2023 juga sama hasilnya. Gitu. Lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, selesai juga materi kita pada hari ini. Jadi kita tadi udah mempelajari tentang laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, neraca komparatif, dan laporan arus kas. Jangan lupa ikut The Mentoring Offline selanjutnya. Stay tune terus di The Mentoring Online selanjutnya. Terima kasih.